Biar kerekam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi. Ini sudah di ujung kita ini. Di ujung dari perkuliahan. Kita sudah masuk. Tadi sudah saya share materinya kayaknya soal pembuktian dan teknik penyusunan berita acara sidang. Nah, kenapa berita acara sidang itu menjadi penting? Karena harapannya itu kemarin sudah saya sempat share juga, semalam sudah saya sempat share, itu dari contoh model praktek yang dilakukan teman-teman di Universitas Jambi ya. Nah, harapannya dibuat kayak begini nih. Ada di akhir. Nah, ini kan menjelang sidang tun ini. Nah, ini. Dibuat skenario praktek tunnya seperti ini maksud saya. Nah, ada majelis hakim memasuki ruang sidang, nanti ada contohnya itu di video yang sudah kita kirim kemarin itu. Dibuat kayak begini panitra, Bu hakim, penggugat, tergugat, itu sampai berapa kali sidang sesuai dengan perkaranya itu. Itu terlihat nanti. Alurnya Pak ya, alurnya. Nah, alurnya seperti ini dibuat. Jadi kita bicara di teknik buat berita acara sidang itu. Tapi seperti ini alurnya yang dibuat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Supaya bisa dipraktekkan. Itu yang saya katakan bagaimana perdata maupun pidana mau praktek kalau belum melakukan ini. Kita sudah mau di ujung ini. Dengan teknik-teknik di awalnya cukup panjang itu prosesnya karena berat. Intinya di hukum acaranya sudah selesai. Kalau hukum acaranya selesai sebenarnya saya ini tidak perlu terlalu banyak menyampaikan. Di hukum acara PT UN kalau itu selesai kemarin itu sudah bisa pandai buat gugatan, akan selesai dia. Tapi kan belum tidak tuntas di hukum tun. Ternyata akhirnya kita harus ngulang akhirnya dari awal ya. Supaya kita tuntas bagaimana buat gugatan. Nah ini sampai pertemuan ke berapa? Sakti T2. Itu sidang keempat. Nah, cukup panjang. Sampai sidang 10 sidang tidak salah. Dalam eksepsi. Ini gugatan ya. Kan kayak dibuat. Nah, gugatannya ada, dupliknya ada, sudah lengkap mereka ini. Tapi skenarionya dibuat itu loh. Tanggapan eksepsi. Ada skenarionya yang kemudian itu jadi dasar nanti untuk latihan. Nah, itu yang mungkin agak lama. Nah, di situ kan di dalam putusan itu kan ada keterangan-keterangan saksi. Nah, keterangan-keterangan saat itu nanti yang di breakdown. Di breakdown menjadi pertanyaan dari masing-masing. Nah, itu contoh ininya. Ini saksi ahli. Ahli baiknya diberikan langsung dan seterusnya. Nah, ini sidang kelima. Ini cuma 5 kali sidang dia langsung putusan. Putusan tinggal baca putusannya. Sidang ke-6. Selesai sidang ke-6 putusan. Itu maksudnya. Jadi itu harapannya membreakdown itu. Baik, kita masuk ke materinya aja dulu. Terkait soal perihal pembuktian. Perihal pembuktian ini arti dan prinsip pembuktian. Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum
menjadi dasar gugatan benar atau tidaknya adanya hubungan hukum dinilai harus terbukti. Apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat berhasil untuk membuktikan dalil yang menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan dikabulkan. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara juga akan menentukan siapa pihak yang berperkara yang wajib memberikan bukti, apakah itu penggugat atau tergugat. Jadi antara para pihak itu dibutuhkan sama-sama. Jadi ada prinsip hukum itu, siapa yang menyatakan dia wajib membuktikan. Itu prinsipnya. Jadi kalau A menyatakan jual beli, ya dia harus membuktikan soal jual beli itu. Kalau B menyatakan dia gade, dia harus membuktikan soal gade itu. Misalnya, penggugat menyatakan jual beli, tergugat menyatakan gade, dia harus membuktikan. Tidak boleh dia melepas isu hanya menyatakan gade, tapi tidak dibuktikan. Begitu. Atau dalam hukum peradilan tun, misalnya penggugat menyatakan dirinya dipecat karena dipecat tanpa prosedur. Kalau tergugat menyatakan dia dipecat karena tidak melaksanakan tugasnya, misalnya itu harus dibuktikan. Nah, para pihak harus membuktikan itu, tidak boleh kemudian hanya melepas isu tidak membuktikan itu. Nah, itu dalam peradilan, dalam pembuktian itu penting kemudian. Jadi kita tidak sembarangan memasukkan jawaban dengan pernyataan-pernyataan yang masih sumir itu kemudian. Tidak boleh hal-hal yang bersifat sumir kita masukkan. Dia harus pernyataan-pernyataan yang bersifat pasti kemudian. Begitu kita memasukkan hal yang bersifat sumir, ketika kita tidak mampu membuktikan hal-hal tersebut, maka itu menjadi beban di diri kita kemudian. Jadi makanya fakta-fakta itu penting. Fakta-fakta yang sudah terbukti, fakta-fakta yang benar kenyataannya itu yang hanya itu yang wajib dimasukkan. Jangan kemudian yang bersifat sumir kita masukkan. Padahal kita hanya mendengar dari seseorang, kita sudah masukkan kemudian. Belum tentu pernyataan orang tersebut adalah benar kemudian. Belum tentu apa yang dia sampaikan itu adalah benar. Itu yang disebut dengan sumir. Nah, kalau menurut ada fakta notoir ya. Nah, selain hal-hal yang tadi disangkal, hal-hal yang tadi yang harus dibuktikan, kemudian ada fakta notoir. Fakta notoir ini namanya fakta yang sudah diketahui umum. Jadi hal-hal yang sifatnya sudah diketahui oleh umum itu tidak perlu dibuktikan. Misalnya hakim sudah tahu bahwa warna mobil itu merah, itu tidak perlu dibuktikan warna mobil itu merah. Misalnya pada saat si A diberhentikan menjadi pegawai di tempat B, itu dia menggunakan baju berwarna hijau misalnya. Itu tidak perlu dibuktikan. Kalau itu sudah menjadi pengetahuan umum. Baju hijau itu misalnya adalah baju seragam yang digunakan tempat dia bekerja misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan fakta notoir, fakta yang tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum, yang menjadi pengetahuan publik itu tidak perlu sampai dibuktikan. Beda ketika dalam kasus pidana misalnya. Kalau kasus pidana itu harus rinci. Betul tidak dia yang membunuh, betul tidak dia yang melakukan ini. Jangan-jangan orangnya namanya sama, orangnya berbeda. Itu kalau dalam pidana. Tapi kalau dalam perdata maupun ini itu pasti sudah jelas. Karena tidak mungkin karena bukan menyangkut nyawa ya, bukan menyangkut hubungan privat, tapi hubungan publik kemudian. Nah, menurut Profesor Mr. Pinto, Profesor Mister ini sarjana hukum di zaman Belanda. Dalam bukunya Bewit en Verjaring Noordwest de Nederland Waterlich Wetboek. Kalau sering lihat yang gelarnya MR ya, Mister itu gelar sarjana hukum di zaman Belanda. Sekarang sudah SH, sudah tidak ada lagi di Indonesia. Di zaman Belanda dulu namanya Profesor Mister Pinto, sarjana hukum dia berarti. Dalam buku BW halaman 16 menyatakan bahwa tidaklah termasuk dalam notoire verten. Yang tadi itu fakta notoire adalah peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan diketahui oleh hakim yang bersangkutan atau yang menyaksikan ketika terjadi hakim yang bersangkutan mempunyai keahlian perihal suatu kejadian atau keadaan. Jadi kalau dia secara kebetulan itu bukan dianggap sebagai sebuah fakta notoire.
Nah, pasal 163 HIR terdapat asas siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya. Secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sungguh dalam praktek merupakan yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan suatu bukti apa saja harus didapat di harus persidangan. Karena itu berat yang namanya. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Itu kata kuncinya. Kalau dia mendalilkan dia diberhentikan tanpa surat peringatan, ya harus dibuktikan tanpa surat peringatan. Tapi pihak tergugat kemudian menyatakan, saya berhentikan dia dengan surat peringatan 3 kali. Misalnya. Ini buktinya. Nah, si tergugat itu harus mampu membuktikan. Karena apa? Karena fakta notoirnya itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kemudian, yang namanya birokrasi ini selalu membuat surat itu berlaku mundur. Kadang-kadang tidak ada di buku register. Itu menjadi pengetahuan umum kemudian. Kadang-kadang membuat surat tidak diregistrasikan. Ketika penggugat mampu membuktikan itu tidak diregistrasikan dan itu dibuat belakangan, maka penggugat yang benar kemudian. Itu menjadi pengetahuan umum kemudian di kalangan peradilan administrasi. Oh, saya sudah kasih dia surat peringatan 3 kali. Ini buktinya. Suratnya ada, tapi di register surat tidak ada kemudian nomor register tersebut. Nah, itu mampu dibuktikan oleh penggugat. Itu yang dimaksud dalam keadaan tertentu itu wajib dibuktikan ketika siapa yang mendalilkan. Nah, di dalam peradilan tun itu ada namanya asas pembuktian bebas atau sering dikenal dalam bahasa Latinnya itu bewitch. Hakim yang menentukan siapa yang harus dibuktikan, beban dan nilai pembuktian. Itu ada di pasal 107. Jadi hakim ini punya kewenangan yang sangat kuat di peradilan tun. Beda dengan peradilan perdata maupun pidana. Kalau di peradilan perdata, hakim pasif. Kalau di peradilan pidana, hakim aktif. Tapi aktifnya hakim hanya sebatas menguji apa yang dikatakan oleh para saksi, menguji apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum atau kuasa hukum. Aktifnya hanya sebatas itu. Nah, tapi kalau di pengadilan tun itu asas pembuktian bebas, maka hakim bisa menentukan. Dia bisa kemudian seperti yang saya katakan itu, ketika si penggugat menyatakan saya tidak pernah menerima surat peringatan, si tergugat menyatakan oh saya sudah kasih dia peringatan 3 kali. Nah, karena hakim mau membuktikan betul tidak surat 3 kali yang dikeluarkan oleh tergugat itu masuk di register nomor surat atau tidak, maka hakim boleh memerintahkan kepada tergugat untuk membawa buku register suratnya ke depan persidangan. Itu bisa dilakukan di pengadilan tun. Itu bedanya dengan pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Pengadilan tun dia bisa memerintahkan kepada tergugat untuk membawa buku register suratnya ke depan persidangan untuk di cross check betul tidak surat yang dibuat ini. Itu biasanya yang terjadi di pengadilan tun. Ketika kita meminta, oh ya silakan dibawa. Dia juga bisa meminta atasannya untuk hadir di depan persidangan dimintain keterangan. Itu di pengadilan tun. Nanti berbeda dengan pengadilan perdata, beban pembuktian dikenakan kepada pihak penggugat. Kalau di perdata ya. Nah, asas hakim aktif, aktifkan register atau dominus litis. Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, di mana posisi tergugat atau badan atau pejabat tun lebih kuat daripada posisi penggugat. Tercermin dalam pasal 58, berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersangkutan datang menghadap dia meski telah diwakili kuasanya. Nah ini pasal 58. Hakim karena kewenangannya itu bisa memerintahkan tergugat yaitu pejabat tun walaupun sudah ada kuasanya ada di depan persidangan, dia wajib hadir datang ke pengadilan untuk didengarkan keterangannya. Itu kekuasaan hakim di dalam pengadilan tun. Jadi dia bisa panggil itu tergugat untuk hadir di depan persidangan. Karena kekuasaan untuk didengarkan keterangannya secara langsung, bukan melalui kuasa hukumnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian pasal 63 ayat 1 memberikan nasihat dalam pemisahan persiapan. Jadi pemisahan persiapan ini hakim boleh memberikan nasihat, perbaikan gugatan dan segala macamnya bisa dilakukan. Pasal 80 memberikan petunjuk tentang alat bukti. Jadi hakim dapat memberikan petunjuk soal alat bukti yang diberikan.
Misalnya alat bukti apa yang harus dipersiapkan, alat bukti apa yang harus dilengkapi, itu bisa diberikan oleh hakim kepada penggugat maupun tergugat. Jadi dia bisa, misalnya hakim butuh alat bukti ini, tergugat harus menghadirkan alat bukti ini ke depan persidangan, itu bisa dilakukan oleh hakim. Yang kemudian ada pasal 185 soal berwenang memeriksa pemeriksaan segala yang dipegang pejabat tun atau pejabat lain yang bersangkutan. Itu bisa dilakukan oleh pejabat tun. Bisa dilakukan oleh pejabat tun, tidak kemudian terbatas oleh apa yang ditampilkan di depan persidangan. Jadi hal-hal yang mau diperjelas itu bisa dihadirkan dalam pemeriksaan oleh hakim dengan cara memerintahkan pemeriksaan pejabat tun untuk meminta penjelasan. Surat seperti ini apa maksudnya, itu bisa dipanggil pejabat tunnya. Apa maksud membuat surat ini? Kenapa surat seperti ini dibuat oleh pejabat tun? Itu bisa dilakukan di dalam persidangan. Prinsip pembuktian. Nah, prinsip pembuktian itu ada 4. Tadi sudah kita jelaskan di pasal 107 itu. Mencari kebenaran material. Jadi dia bukan kebenaran formal ya, kebenaran material. Kalau kebenaran formal itu ada di surat-suratnya, ada di prosedur-prosedurnya, tapi kebenaran formal betul tidak, makanya dia bicara substansi, prosedur dan substansi. Kalau prosedur tidak dilakukan, maka sudah membuktikan ada substansi yang dilanggar kemudian. Nah, makanya dia mencari kebenaran material. Beban pembuktian kepada pihak yang paling mungkin membuktikan. Kemudian ada asas presumptio iuste causa, bebas terbatas. Hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Nah, alat bukti itu pertama adalah surat, kedua adalah keterangan ahli, ketiga adalah keterangan saksi, keempat adalah pengakuan para pihak, kelima ada pengetahuan hakim. Ini hierarkinya kemudian. Ini harus dilihat sebagai hierarki. Kalau dalam hukum pidana, pertama itu adalah saksi, kedua surat, ketiga ahli, keempat petunjuk, kelima baru pengetahuan hakim terakhir. Nah, itu dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata, pertama itu surat, kedua itu adalah saksi, ketiga itu ahli. Tapi dalam tun, pertama itu surat, kedua adalah ahli, ketiga baru saksi. Jadi ahli ini punya kapasitas lebih tinggi dari saksi di dalam hukum, di dalam pengadilan tun. Makanya keterangan ahli lebih dahulu didengarkan. Bukan didengarkan dulu keterangan saksi, ahli dulu yang didengar, baru saksi. Itu yang harus diingat. Jadi itu adalah hierarki alat bukti kemudian. Jadi ahli, saksi, baru pengakuan para pihak, baru pengetahuan hakim. Nah, tulisan. Di dalam tulisan itu ada dikenal dengan di pasal 101 Undang-Undang TUN itu, alat bukti surat itu terdiri dari 3 jenis. Akta otentik, surat yang dibuat atau di hadapan pejabat pembuat umum yang menurut peraturan undang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk mempergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Itu pejabat umum, misalnya akte jual beli. Maka yang berhak membuat akte jual beli adalah PPAT, pejabat pembuat akte tanah, bukan notaris ya. Harus dibedakan notaris dengan PPAT. Kalau notaris hanya mampu membuat surat perikatan jual beli. Kalau perikatan jual beli belum terjadi proses jual beli. Itu notaris yang membuat perikatan jual beli. Ketika terjadi jual beli dibuatlah oleh PPAT. Pak Kadim paling paham itu. Dengan Pak Kadim itu paling paham soal kapan notaris membuat surat perikatan, kapan PPAT membuat surat jual beli. Kalau kepala desa tidak boleh membuat surat jual beli. Dia hanya membuat surat
pernyataan jual beli yang dilakukan oleh para pihak atau keterangan jual beli yang pernah dilakukan di kantor desa. Hanya itu, tidak boleh membuat surat jual beli karena dia bukan pejabat pembuat akte tanah. Itu harus dibedakan. Karena jelas kalau pejabat pembuat akte tanah itu jelas undang-undangnya, notaris itu jelas undang-undangnya, kapan dia berkapasitas sebagai notaris, kapan dia berkapasitas sebagai PPAT. Karena beda SK-nya. Kalau PPAT SK-nya dari Kepala BPN, kalau notaris SK-nya dari Kementerian Hukum dan HAM. Begitu. Orang kadang-kadang salah menafsir kapan dia menjadi notaris, kapan dia menjadi PPAT. Itu kesalahannya. Itu beda undang-undang. SK-nya juga beda kan, Pak? SK-nya beda. Dilantiknya juga beda. Diambil sumpahnya beda. Dia mengambil sumpah bukan Kementerian Hukum dan HAM kalau PPAT, tapi Kepala BPN pusat. Begitu juga kalau notaris yang mengambil pusat, yang mengambil sumpah adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dan dia kapasitasnya berbeda kemudian. Banyak orang kemudian salah melapor ketika sertifikatnya tidak jadi, sertifikatnya tidak selesai, dia melapor dia kapasitasnya sebagai PPAT misalnya yang dilapor. Itu salah kemudian prosesnya. Pada saat dia dibuatkan perikatan jual beli, maka disitulah posisi notaris. Tapi pada saat kemudian dia mengurus jual beli, itu PPAT kemudian, karena dia selaku pejabat pembuat akte tanah. Bukan dia pada saat dia bukan dia bertindak sebagai pejabat notaris kemudian pejabat pembuat surat. Akte di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai tentang peristiwa atau peristiwa di dalamnya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Apa yang dibuat oleh para pihak soal pengakuan jual beli di kepala desa itu adalah akte di bawah tangan, bukan akte otentik. Kemudian akte itu akan menjadi akte otentik di depan pengadilan kalau para pihak yang menjelaskan itu mengakui tanda tangannya. Nah, misalnya surat pernyataan jual beli. Nah, mengetahui kepala desa. Para pihak ini datang ke pengadilan, kemudian menjelaskan jual beli yang saya lakukan di depan hadapan kepala desa ini, tanda tangan surat ini adalah benar. Si penjual mengakui, yang membeli mengakui, kemudian kepala desa mengakui, saksi-saksi mengakui surat itu, maka itu jatuhnya menjadi akte otentik di depan persidangan. Sah. Sepanjang itu diakui di depan persidangan. Tidak perlu ke notaris berarti Pak dekannya. Iya, kalau terjadi sengketa kemudian kan makanya. Tapi kan kalau belum terjadi sengketa kan kemudian menjadi akte di bawah tangan dia. Ya. Bukan akte otentik. Ya. Dia akan menjadi akte otentik kalau para pihak itu menjelaskan dan menerangkan kebenaran peristiwa itu di depan persidangan. Siap. Di situ kata kuncinya. Siap. Jadi apa yang dibuat oleh pejabat kepala desa semuanya itu menjadi akte otentik ketika tanda tangannya dibenarkan semua oleh semua yang berada di dalam surat. Tapi kalau ada satu orang yang menolak, maka dia tetap menjadi akte di bawah tangan. Karena ada bantahan dari salah satu orang misalnya ada saksi menyatakan oh itu bukan jempol saya misalnya. Dia tolak, kemudian itu tidak menjadi akte otentik di depan persidangan. Kemudian surat-surat lainnya. Kalau jempol itu kan disidik nanti Pak Dekan. Kalau jempol kalau tanda tangan barangkali tidak bisa itu. Kalau jempol ya bisa disidik dia. Karena begini. Atas kebenaran daripada. Tanda tangan juga bisa disidik kan, bisa dicek. Sepanjang dia menolak tanda tangan bukan tanda tangan saya juga menjadi turun kemudian derajat surat itu tetap menjadi akte otentik. Tetap menjadi akte di bawah tangan bukan akte otentik kemudian. Ya. Sepanjang ada penolakan.
Itu maksud. Ya, Pak, masih lebih, Pak. Nah, otentik itu ada 3 macam kekuatan pembuktiannya. Ada akte kekuatan pembuktian formil, membuktikan bahwa pihak membawa mereka suatu menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Itu pembuktian formil. Kemudian ada pembuktian material, buktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akte itu telah terjadi. Ketiga adalah kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akte yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi, kepada notaris tadi, dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Oleh karena itu menyangkut akte ketiga maka disebut sebagai akte otentik. Selamat datang buat Pak Sarwin. Pak Sarwin, selamat datang. Jadi itu akte otentik. Nah, kedua di pasal 102 itu tadi kita bicara pasal 101 soal surat. Di pasal 102 itu ada keterangan ahli. Keterangan ahli itu adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman atau pengetahuannya. Jadi ahli itu bisa pengalamannya, misalnya misalnya ahli soal sedahan. Sedahan itu bisa menjadi ahli karena pengalamannya memungut pajak. Kalau seorang dokter itu menjadi ahli karena pengetahuannya menurut ilmu pengetahuan. Nah, itu harus dibedakan. Ada yang berdasarkan pengalaman, ada yang berdasarkan pengetahuan ilmunya. Itu ahli. Belum tentu ahli ukur misalnya, ahli ukur pengalamannya dia ngukur ya, itu banyak di BPN kan. Belum tentu dosen yang punya teori soal ngukur itu sama dengan ahli yang biasa ngukur. Di situ. Jadi ada 2 makanya kemudian sama kayak ahli forensik misalnya. Ahli forensik yang berlatar belakang akademisi dengan ahli forensik yang berlatar belakang seorang dokter forensik di rumah sakit. Itu dibedakan. Kalau yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ahli ilmu pengetahuan, itu hanya berdasarkan teori. Tapi kalau ahli dokter rumah sakit itu berdasarkan praktek dia di rumah sakit. Mana yang kita pakai jadinya Pak Dekan? Kedua-duanya bisa digunakan. Karena ilmu pengetahuan, saya tutup jendela dulu, hujan. Mataram lagi hujan. Oh, jangan sama, hujan dia di sini. Karena tutup jendela tembus sampai dalam, karena kebun di belakang rumah. Mantap. Di belakang rumah kebun. Mantap. Jadi kebun oksigennya tercukupi dengan baik. Oh, luar biasa Pak Dekan itu. Rumah Dibanding dengan Pak Kedim itu di ruangnya. Kebun durian kayaknya ya Pak De. Ada durian, ada alpukat gitu. Mantap. Kapan kita ke sana nih teman-teman? Bisa ke rumah di Mataram ini. Iya, enggak apa-apa. Di dekat Senggigi. Iya, enggak apa-apa. Kapan-kapan. Sana juga enggak masalah. Baik, saya lanjut ya. Lanjut Pak. Nah, dengan ahli tadi itu. Pertanyaannya Pak, masalah mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Karena yang satu menjelaskan soal teori, yang satu menjelaskan soal praktek. Ini yang kemudian disektikan, berarti menjadi satu hal yang sangat penting kedua-duanya. Karena teori tanpa praktek, ini kita katakan teori tanpa praktek itu menjadi hal yang hampa. Nah, kalau itu mampu disinergikan menjadi hal yang kemudian sesuatu hal yang sangat cukup baik. Kemudian seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, mereka pasal apa-apa tidak boleh memberikan keterangan ahli. Jadi ahli juga ada yang dilarang memberikan keterangan di persidangan. Karena apa? Para ahli dilarang memberikan keterangan. Misalnya ahli itu punya hubungan keluarga saudara.
memendam dari keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai pihak kedua. Jadi salah satu pihak yang bersengketa. Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Anak yang belum berusia 17 tahun pada sakit ingatan. Yang tidak beda dengan keterangannya ini. Istri atau suami yang seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Ini nggak boleh dengan keterangannya. Itu baik di keterangan ahli maupun di saksi, sama dia pokoknya. Jadi dia terhalang memberikan keterangan di persidangan karena dia memiliki hubungan kekeluargaan. Misalnya penggugat ini punya hubungan, penggugat atau tergugat punya hubungan kekeluargaan dengan ahli. Maka dia tidak boleh memberikan keterangan. Gitu. Punya hubungan kekerabatan atau mantan istri atau mantan suaminya juga tidak boleh gitu. Itu yang menghalangi. Setelah ahli ada keterangan saksi. Saksi yang dianggap sebagai alat bukti adalah keterangan yang berkenaan dengan yang dialami, dilihat, didengar oleh saksi sendiri. Jangan kemudian menghadirkan saksi yang mendengar dari orang lain. Cerita gitu. Cerita. Itu yang dalam hukumnya disebut dengan saksi da auditu. Testimoni da auditu. Saksi yang mendengar dari orang lain. Atau diceritakan dari orang lain. Ya. Itu banyak terjadi. Orang salah membawa saksi. Dia mendapat cerita. Kemudian dapat cerita dari mana? Dari kuasa hukum saya. Dari penggugat. Itu pernah terjadi itu. Itu paling sering. Karena paling sering saksi itu diarahkan untuk memberikan keterangan seperti ini. Karena tidak pasti akan kebongkar kalau saksi diarahkan. Tergantung kepandaian kuasa hukum lawan kemudian membongkar. Ini yang dilarang di pasal 88 ini larangan untuk menjadi saksi. Undur diri jadi saksi. Jadi tadi di pasal 88 soal yang tidak boleh dengan keterangannya, pasal 89 orang boleh mengundurkan diri sebagai saksi itu karena saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari satu pihak. Saudara laki-laki ini misalnya sepupunya si penggugat dengan si saksi tersebut dia memiliki hubungan sepupu misalnya. Ya. Satu, dia boleh mengundurkan diri sebagai saksi. Setiap orang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu. Hakim akan mempertimbangkan apakah seorang itu mempunyai dasar kewajiban merahasiakan. Jadi misalnya ada seorang bawahan ya, dapat dibilang bawahan. Jadi ada bawahan dari pegawai negeri sipil itu misalnya Putus-putus ini karena hujan kayaknya Pak Dekan. Karena hujan ya. Ya, Gimana hujan tuh, Pak Haji? hujan. Lanjut undur diri. Kita enggak ada. Kita panas di sini. Hujan campur petir. Hujan air Pak Haji. Oh, di kampung. Hujan batu. Kalau di Lenting ya hujan uang. Nah, biar terang. Gelap sekali. Ya. Sudah kedengaran. Udah kedengaran ya? Ya, ada. Kedengeran. Jelas. Kalau jelas kita bilang jelas sih karena puasa ini Pak Dekan. Jangan kayak Pak Sarwin. Aduh lagi, lemah. Jangan kayak Pak Sarwin yang Aduh bukan. lemah. Baik. Jadi Puasa dikaitkan dengan kuliah. Pak. ada pasal 89 Bulan yang ya. puasa ya Pak Anwar. Tuh, kawan ini bagus kacamatanya. Pasal 89 ayat 1 itu. Jadi sudah dijelaskan soal saudara laki-laki atau perempuan atau ipar laki-laki atau ipar perempuan boleh mengundurkan diri. Boleh mengundurkan diri, tapi boleh juga dia memberikan keterangan sebagai saksi.
sepanjang dia berkenan, bukan larangan seperti pasal 88 tadi. Kalau pasal 88 tadi itu larangan yang paling tegas, tidak boleh memberikan keterangan di depan persidangan. Tapi kalau saudara perempuan dan saudara laki-laki masih boleh. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, dan jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu. Hakim akan mempertimbangkan apakah seseorang itu mempunyai dasar kewajiban merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau martabatnya. Pengakuan, itu di pasal 105. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Jadi yang namanya pengakuan ini adalah bukti yang sempurna di dalam persidangan. Itu harus dicatat. Jadi dia menjadi bukti yang sempurna ketika dia sudah menjadi pengakuan para pihak. Kalau para pihak itu sudah mengaku, dia sempurna sudah bukti itu. Tidak perlu dibuktikan lagi. Pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Itu menjadi kewenangan hakim, bukan menjadi kewenangan para pihak. Jadi ketika hakim itu mengakui soal itu, maka dia diberikan kewenangan. Kesimpulan, peneguhan dari penggugat atau tergugat berdasarkan fakta dan bukti yang ada di persidangan. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Sebelum kita masuk ke teknik penyusunan bas. Ada pertanyaan? Lanjut Bapak, lanjut dulu. Lanjut. Yo, Pak Kadim ada pertanyaan, Pak Kadim? Pak Kadim ada pertanyaan kayaknya tuh. Silakan Pak Kadim. Aduh, nanya Pak Tekan. Hah? Teorinya habiskan dulu, nanti kita nanya. Ini sudah habis teori soal pembuktian. Ya, Habis kita mau Pembuktian ini. berbeda. Apa lagi? Pembuktian intinya sudah saya jelaskan tadi soal akte, 105 itu udah habis. soal akte, soal saksi, larangan saksi yang boleh dengan sebagai saksi. Ya. Itu kata kuncinya dalam pembuktian. Nah, sekarang tinggal teknik membuat berita acara sidang. Setelah ini, tapi soal pembuktian ini ada pertanyaan enggak? Pak Sarwin ada pertanyaan? Gimana karena teman-teman bingung ini mau ditanyakan. Pak Sarwin ada ditanya? Tahu Sarwin. Kurang tidur ya? Iya, ibu mengalami kelumpuhan tidur kemarin malam. Mengalami bingung benar. Oh. Gimana nih saudara-saudara, ada yang mau ditanyakan belum? Nah, kita lanjut ke bas. Pekerjaan ibu. Aku dengar kelumpuhan. Siapa nonton TV tuh? Tolong dimatikan dulu. Kirim teh, keluarin nasi. Aku tidak mau menatap Melvi. Pak Kedim nonton TV tuh. Tidak benar. Ikatan cinta. Baik, teknik penyusunan berita acara sidang. Nah, berita acara sidang ini menjadi penting besok. Karena dia sebagai dasar kita untuk tanya jawab dalam persidangan. Kenapa dia menjadi penting? Karena di situ semua proses persidangan itu dibuat di BAS, dibuat di berita acara sidang. Jadi tanya jawab para pihak, penegasan para pihak yang harus dimasukkan dalam BAS itu juga keberatan para pihak itu dimasukkan dalam BAS. Nah, itu menjadi pentingnya berita acara sidang. Jangan sampai kemudian berita acara sidang tidak dibuat. Nah, ini berita acara sidang tadi sudah kita coba kita sampaikan tadi itu. Seperti ini yang harus dipenuhi untuk memenuhi berita acara sidang. Apa-apa yang harus dilakukan. Pengantar. Perkara dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Makanya orang mau ngecek manajemen persidangan itu dicek dari berita acara sidang. Betul tidak dia sidang, betul tidak ada perdebatan di dalam persidangan itu. Jangan sampai perdebatan seseorang dalam persidangan tidak ditulis oleh panitera. Karena disitulah inti dari proses persidangan. Kemudian
proses persidangan dipimpin oleh majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti, di mana semua yang terjadi dalam persidangan harus dituangkan dalam sebuah berita acara yang tertulis secara sistematis. Nah, panitera atau panitera pengganti berperan penting dalam menyusun BAS, berita acara sidang. Karena BAS ini nantinya proses tanya jawab untuk saksi dan ahli akan dilakukan. Oleh karena materi perkuliahan terkait dengan BAS akan kita bahas adalah bagaimana susunan BAS yang benar, sejauh mana kontribusi BAS dalam sidang pembuatan putusan. Ini dua. Jadi dia membuktikan nanti seorang advokat, seorang pengacara, atau seorang jasa penuntut umum, ketika dia mau menyusun memori banding atau memori kasasi, dia akan mengecek lagi BAS itu. Di mana sih kemudian kenapa pertimbangan hakim keluar dari keterangan saksi yang pernah disampaikan di depan persidangan. Nah, itu dicek biasanya BAS-nya. Dia akan cek kembali berita acara persidangan itu. Karena berita acara persidangan itu adalah akte. Jadi ingat, dia adalah akte otentik. Karena dia dibuat oleh pejabat yang sah, yaitu oleh panitera pengganti. Susunan BAS, standarisasi oleh barang dan seterusnya. Nah, ini BAS. Ini sistematika berita acara persidangan. Nomor perkara, kalau dia PA ditulis PA mana, kalau dia petitun ditulis petitun mana. PTTG, kalau di PTUN dia G, tidak mengenal PTTG. Misalnya PTUN MTR Mataram. Nah, ini BAS di dalam perkara TUN. Pengadilan agama, pengadilan TUN, Mataram yang mengadili perkara ini pada hari tanggal sekian, menggugat, tergugat, mendamaikan, seterusnya. Yang ada perubahan yang saya sampaikan secara lisan, jelaskan perubahan secara lisan apa. Kalau soal gugatan ini ditulis secara sistematis. Kemudian ini yang paling penting, ini kata kuncinya ini. Hal-hal pokok sebagaimana di atas dalam rangkaian pembuatan berita acara sidang, penggunaan disesuaikan dengan variabel situasi tanpa persidangan. Dari selain susunan bahasa dan formal penyusunan berita acara sidang perlu, bahasa yang dipakai dalam berita acara sidang adalah bahasa hukum, bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kemudian disingkat, GBS dan seterusnya. Bahasa singkat itu hanya bisa digunakan terkait soal ini. Ada metode Renvoy. Jadi kalau dia salah itu tidak boleh ditipek, tidak boleh dihapus di dalam berita acara sidang. Dia hanya bisa dicoret. Misalnya di Renvoy. Di Renvoy itu, ngerti Renvoy ya? Paham nggak Renvoy? Apa itu, Pak? Renvoy. Tahu nama Renvoy enggak? Nggak tahu. Urus. Kita dengar, Pak. Enggak kedengeran? Baru Kedengeran kita kok. dengar. Baru dengar nama. Oh. Renvoy itu mana contohnya ya? Renvoy Misalnya, baru dengar. Bahasa Renvoy. Renvoy, saya contohin ya. Kelihatan nggak ini? Oh iya ya, garis itu. Kelihatan nggak ini? Yang garis itu persen. Yang di atas. Enggak, yang garis merah. Penunjukan Berita kembali. acara sidang. Nah, kayak ABCN itu Pak Hadi. Renvoy.
Renpoi Itu yang dipegang Parap. sama pada kantu. Garis lurus dan diparaf. Nah, itu Nggak sudah ada. Gang ke jeruk manis itu bukan ke Pak Anu. Udah dijelasin sama Pak Kades itu. Garis lurus yang diparaf. Jadi Ya, Renvoy itu, misalnya saya tulis Sarwin di sini kan, ya, ya. Ya. kelihatan nggak? Sarwin kurang R. Itu nggak boleh di tip X. Harus di garis lurus tag, kemudian diparaf di ujungnya menjadi Diparaf. perbaikannya Sarwin, R-nya ditambah. Darwin. Nah, itu nama Renvoy. Berarti Kalau ada sentaunya Salinan. dihilangkan. Salinannya berarti Pak. Ya, Pembenarannya. pengganti lah. Apa pembenarannya? Kebenaran. Nggak boleh dia di tip X. Di cara sidang itu nggak boleh di tip X. Karena ketika dia di tip X, berpotensi semua akan di tip X. Karena dia dari Renvoy itu di depan persidangan dan harus Iya. diketahui oleh ketua majelis. Itu Renvoy. Oh, Renpoi. Nggak boleh diri sendiri. Kayak Nah, itu kwitansi juga itu Ahmad. kalau Nggak masuk boleh. pengadilan orang sering menyebut Renvoy Pak, di Renvoy. Nah, Renpoi. Ya. karena tidak boleh. Kepeng lebar. Nah, di Renvoy itu ditulis kemudian SCG, sah coret diganti. Itu bahasa pengadilan. Sah coret diganti. Sah coret diganti. Kalau Itu SC, Renpoi itu Pak. ya, Beda Ya. dia. ketika dia sah coret diganti itu penggantinya jelas. Jadi kayak SCG. katakan, kalau SC itu sah dicoret. Kalau ST sah tambahan. Nah, ini kode-kode di dalam pengadilan administrasi. Ada namanya sah coret diganti, sah coret, sah tambah. Sah tambah. Nah, kalau di alat bukti ada namanya SDA, sesuai dengan aslinya. Nah, contohnya mana ya? Sesuai dengan asli. aslinya. Sesuai dengan kopi, SDC. SDC. Sesuai dengan kopi. Berarti tidak dengan aslinya, dengan fotokopiannya. SDA. SDA sesuai dengan aslinya. Itu Bukan kode-kode. saudara. Itu kode-kode di pengadilan administrasi. Orang saudara JPS. No. Itu yang harus dipahamin. Jadi dia kalau di Renvoy sah coret ganti. Penggantinya apa? Langsung di situ. Kalau SC sah dicoret. Baru diparaf kemudian. Nah, Terusan. ya, silakan. Yang posisi penempatan SC itu posisi kalimat gimana Pak dosen? Karena Sah. di situ saya coret saja di situ secara umum kan? Sah coret kan? Ya. Tadi kan ada sah. Nah, sah coret ganti. Kalau SC sah dicoret tadi kan di ini. tidak bisa diganti. Ya ini ya. Kalau dicoret jadi tidak bisa diganti. Sah coret, cuma dicoret aja kan? Ya. Sah dicoret, berarti tidak ada penggantinya. Kalau sah coret ganti ada penggantinya. Misalnya ada kelebihan kalimat. Ada kelebihan kalimat. Kita coret yang kelebihan kalimat itu SC. Coret dia kemudian ditulis dengan SC diparaf. Diparaf di ujung dari kalimat itu. Maka dia itu tulisannya adalah sah dicoret saja. Tapi kalau sah coret diganti berarti ada pengganti kalimatnya. Nah, itu ditulis SCG baru diparaf. SCG-nya bukan di dekat tulisan itu tapi di ujung kalimat. Ditulis SJG-nya kemudian SCG diparaf. Contoh ini. Misalnya kita mau coret saya ambil contoh misalnya begini. Metode. Metodena misalnya ya. Yang benar adalah metode misalnya. Saya mau coret dia
Saya pakai ini harusnya, pakai Word baru dia bisa. Apa Pak Mujib, Pak Kades? Ya, Ada apa? Sebentar dulu, ada pertanyaan saya sebentar dulu. Nyimak dulu. Kita sudah paham simaannya, baru yang kurang nanti kita tanya. Saya contohkan ini dulu, ini namanya SJT. Tidak perlu ditanyakan Pak Diman. Mulai ini dari moderator Pak Haji nih. Sudah ambil. Saya contohkan. Akan ada anu, ndek lalu. Dan ingatang lalu buka. Metodonal, gitu kan misalnya. Nah, sah coret diganti itu begini. Saya ambil contoh, yang benar adalah metode misalnya. Tapi karena kelebihan menulis, akhirnya kita harus mencoretnya. Nah, ini namanya mencoret, sah dicoret. Penggantinya adalah Saya gacor. Nama sehat. Nah, ini diganti. Metode. Nah, ini yang benar. Nah, yang benar ini nanti ditulis kemudian di ujung kalimat. Misalnya ini misalnya ini kalimat semua ini ya, di ujung kalimat ini, di luar ini ditulis tangan itu ditulis S cah coret diganti. Nah, sah coret SCG. SCG sah coret diganti. Nah, ini di luar kalimat. Ini yang diparaf kemudian. Harus huruf besar ya Pak dosen. Iya, SCG. Ini di ujung di luar ini misalnya kalimat ini. Nah, di luar halaman. SCG. Ditulis SCG diparaf kemudian. Nah, itu kalau dia SCG. Kalau hanya sah dicoret tidak ada penggantinya berarti. Begitu. Atau sah tambahan. Ditambah kemudian misalnya ada kekurangan tulisan misalnya. Misalnya tulisannya adalah saya seharusnya seharus tambahannya adalah sayang misalnya. Bisa ditambah itu dia. Ada ke berita acara sidang sayang. Misalnya seperti ini. Apakah itu berlaku di pengadilan saja, Pak Dekan? Berlaku atau di arsip-arsip yang lain misalnya? Bisa. Seharusnya berlaku di arsip yang lain untuk mengesahkan. Tapi secara hukum administrasi ini yang diberlakukan kemudian. Di administrasi begitu dia Pak. Kalau pemeriksaan inspektorat tidak dikasih ditanya itu. Nggak boleh. Begitu. Pak Kades, paham ya? Ya, paham. Di pemeriksaan dana bos saja tidak berani kita main coret kalau tidak main para begitu. Ya, siapa kepala sekolah? Ketat bos itu Panwar. Ya. Baik, saya tidak lanjutkan. boleh main tip harus main tanda paraf. Lanjut. Nah, hal penting yang dapat dalam penyusunan BAS itu hakim atau ketua majelis bertanggung jawab atas sambutan pembuatan kebenaran berita acara sidang. Panitera pengganti ikut persidangan wajib membuat BAS. Jadi BAS itu menjadi hal yang penting kemudian. Ini dia. Akut ya. Di sanalah kemudian rohnya dari persidangan kalau mau dilihat. Jadi persidangan itu ada di BAS rohnya, bukan di tempat lain. Jadi kalau kita mau lihat kekurangan putusan itu, kita tinggal mengecek BAS-nya. Seperti apa sih berita acara persidangannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai itu bagaimana, tidak sesuai sebagaimana. Thank you. Ada pertanyaan?
Silakan. Pak Mujib mau bertanya. Silakan. Pak Mujib. Pada lapar itu Pak Dekan. Tanya Pak Mujib tapi hidupin mic-nya. Apa Ya, itu Pak semua Mujib? lapar Pak Dekan, semua lapar itu. Sama. Semua kita lapar Pak. Kanda Marsawan. Kandaji. Warahmatullahi wabarakatuh.